Kalau ngomongin soal booking hotel murah di Indonesia, tiba-tiba aja nih kita keingetan sama satu nama yang dulu tuh cukup sering kita pakai buat reservasi online, yaitu Airyroom. Buat kami yang sering traveling sekitar tahun 2016 sampai 2019-an, apalagi yang tipenya tuh budget traveler atau sering dinas dadakan, pasti udah cukup familiar banget nih sama logo aplikasinya tuh dengan kombinasi biru putih yang berbentuk awan ini. Kita flashback ke masa lalu ya, waktu itu tuh industri online tuh sedang mulai agak naik banget. Orang-orang udah mulai terbiasa ya booking hotelnya tuh lewat aplikasi. Kita tuh nggak perlu lagi telepon hotel satu persatu atau datangin survei langsung kamar hotelnya. Semuanya tuh semudah tinggal scroll-scroll aja lewat aplikasi di handphone kita. Untuk Airy sendiri tuh berdiri di sekitar tahun 2015-an. Didirikan oleh dua mantan karyawan Traveloka, yaitu Dani Handoko dan Samsu Sempena. Yang menarik soal aplikasi ini tuh mereka bukan cuma online travel agent biasa atau kayak marketplace hotel aja. Airy juga main di model virtual hotel operator. Jadi mereka kerjasama langsung dengan hotel-hotel kecil atau bahkan dengan kosan dan juga penginapan yang lalu kamarnya tuh akan di rebranding dan juga distandarisasikan. Lalu setelah itu Airy juga akan menampilkan kamar tersebut baik melalui aplikasi mereka ataupun melalui aplikasi online travel agent lainnya seperti Traveloka. Jadinya model ini tuh menggabungkan fungsi manajemen kamar dan juga distribusi pemesanan digital. Sebagai pengguna sih proses pemesanan waktu itu juga sudah termasuk simple ya. Kita tinggal buka aplikasinya, kita pilih kotanya, lihat harganya, dan yang paling penting sih ada checklist fasilitas standarnya. Di aplikasi Airy-nya itu nanti akan ada informasi soal apakah kamar ini tersedia AC, ada wifi-nya atau enggak, shower air hangatnya ada atau enggak, TV-nya ada atau enggak, dan juga pastinya sih selalu ada air minum gratis. Minimal jadinya kita sudah tahu ya fasilitas apa aja yang ada di kamar hotelnya. Dan malah di awal-awalnya tuh kita juga bakalan dapetin snack box di dalam kamarnya. Snack box ini tuh berisi makanan-makanan ringan, jadinya lumayan banget kan ya. Dan buat kita yang sering dinas atau trip hemat, semua itu tuh jadi terasa nyaman banget sih. Karena kadang dulu tuh kalau memesan hotel murah tuh kita nggak tahu ya standar kamarnya seperti apa. Kadang juga fotonya tuh bisa beda jauh sama aslinya. Tapi dari aplikasi Airy di waktu itu tuh standar kamarnya sudah cukup sama ya dimanapun kita menginapnya. Di aplikasi Airy juga pada saat itu tuh menyediakan beberapa kategori kelas kamar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari mulai ada Airy Eco untuk kamar kelas ekonomis dengan fasilitas dasar, lalu ada jenis Airy standar untuk jenis kamar kelas menengah dengan kenyamanan yang lebih baik daripada jenis Airy Eco-nya. Dan terakhir ada jenis Airy Premier yang merupakan jenis kamar dengan kelas yang lebih premium tapi masih dalam segmen yang budget friendly. Pengalaman kita pertama kali pakai aplikasi Airy itu waktu itu aplikasinya ini tuh masih giat pasang harga promo di mana-mana. Dengan harga mulai dari 100.000 sampai 200.000-an aja kalau kita pinter pilih hotel atau tempat menginapnya, kita tuh sudah bisa nih dapetin kamar yang nyaman untuk sekedar staycation atau saat liburan keluar kota. Dan dari situ sih jadi kepikiran ya kalau Airy ini tuh alternatif yang menarik banget untuk pesan kamar hotel yang murah meriah selain dari online travel agent besar lainnya. Dan ternyata bukan cuma kita aja sih yang berpikir begitu, karena di masa puncaknya sekitar tahun 2017 sampai 2019-an, Airy udah punya ribuan properti mitra di puluhan kota. Dan unduhannya di Play Store juga sudah mencapai jutaan kali. Mereka juga jadi ekspansi cepet banget nih. Dan jadinya pelan tapi pasti makin ada ya persaingan di aplikasi model begini tuh. Konsepnya hotel kecil yang tadinya biasa aja, jadi kelihatan bisa lebih profesional karena ada standar brandnya. Tapi sebagai pengguna sih kita ngerasa kalau Airyroom ini tuh tetap punya nilai lebih sih dibanding aplikasi jenisnya. Selain jenis kamar yang ada di Airy itu cocok banget buat transit singkat dan juga cocok buat perjalanan dinas low budget dan cocok juga buat solo traveling dengan budget hemat. Kamar di Airyroom itu memang nggak mewah sih, tapi tetap termasuk nyaman dan bisa diandalkan fasilitasnya sesuai dengan yang ada di informasi aplikasinya. Walaupun tetap ada aja kamar yang tidak sesuai dengan fotonya, tapi overall kita tetap ngerasain kalau banyak kamar yang sesuai sih dengan yang diiklankan di aplikasi Airyroom-nya. Tapi ya seperti banyak cerita startup lainnya, tahun 2020 datang. Awan gelap pandemi COVID-19 juga akhirnya tiba. Dan industri yang paling kena duluan itu adalah industri pariwisata ya. Hotel jadi kosong, penerbangan juga banyak yang terhenti, dan orang-orang juga jadi nggak bisa dengan bebas traveling ya. Apalagi di awal-awal pandemik, hal ini tuh bikin membuat banyak refund di mana-mana. Sebagai pengguna aplikasi booking hotel, kita ingat banget sih periode ini tuh. Kita dibatasi dan tidak bisa kemana-mana, boro-boro mikirin liburan, untuk kehidupan normal sehari-hari aja juga rasanya tuh udah pusing banget. Dan karena pandemik inilah terjadinya banyak banget ya cancellation di dunia pariwisata dan banyak juga refund pending di industri pariwisata. Hingga akhirnya pada Mei 2020
2020, Air itu ngumumin mereka bakal berhenti beroperasi. Resmi tutup per 31 Mei 2020, keputusannya ini tuh diumumkan melalui pernyataan resmi manajemen Airy Rooms-nya. Sebelumnya juga mereka tuh sudah berusaha dengan mitigasi seperti pengurangan staf hingga 70% di awal 2020. Namun ternyata tetap aja ya tidak berhasil mempertahankan kelangsungan bisnis dari Airy Room ini. Dan sebagai salah satu pengguna Airy Room tuh rasanya bener-bener campur aduk sih. Karena gini, kita tuh sering nganggep aplikasi ini tuh akan selalu ada kan ya. Kita tuh kadang nggak pernah kepikiran ya kalau dibalik dari aplikasi ini tuh ada biaya operasional besar seperti gaji karyawan, mitra hotel, biaya marketing, server, hingga customer service-nya. Yang begitu demand hotelnya hilang selama berbulan-bulan selama pandemik, model bisnis seperti ini tuh bisa aja langsung goyah. Dari sudut pandang kita sebagai traveler yang biasa pakai aplikasi booking hotel, ada beberapa pelajaran yang menarik sih soal Airy Room ini tuh. Pertama, model standarisasi hotel budget ini tuh memang powerful ya. Dengan harga murah kita bisa dapetin kamar yang oke. Tapi mungkin untuk margin untungnya tuh nggak gede-gede amat alias tipis. Karena artinya mereka tuh harus bisa dan mampu untuk jaga kualitas ribuan properti hotel dan juga penginapan budget yang sebenarnya tuh bukan milik mereka. Dan karena margin keuntungannya juga mungkin nggak terlalu besar, jadinya begitu tingkat hunian hariannya tuh drop drastis, efeknya juga langsung terasa buat aplikasinya. Ketiga, sebagai pengguna, akhirnya kita juga jadi sadar ya tentang selalu ada aja tuh kemungkinan aplikasi andalan kita tuh bisa aja tumbang dan hilang namanya, yang artinya kita tuh udah nggak bisa lagi pakai jasa dari aplikasinya itu. Tapi terlepas pada akhirnya Airy Room tuh harus tutup di pertengahan 2020, kita tetap mengapresiasi sih peran Airy Room saat masih beroperasi, karena mereka itu ikut mendorong perubahan perilaku traveler Indonesia. Dulu booking hotel online itu belum sepopuler sekarang ya, karena pada saat itu tuh masih transisi ya, sebagian orang masih memilih untuk datang ke hotel dan juga survei langsung atau melalui telepon. Kalau sekarang sih bahkan hotel kecil di kota kecil juga udah bisa dipesan online ya, dari banyak jenis aplikasi pemesanan hotelnya. Airy Room mungkin nggak bisa bertahan, tapi jejaknya tetap ada. Dia juga punya peran penting dan juga bagian dari fase evolusi industri travel digital Indonesia. Dan buat kita pribadi sih, Airy itu udah kayak temen nongkrong lama ya. Nggak selalu sempurna, kadang juga bisa zonk, kadang dapat kamar yang cuma ya lumayan lah ya. Tapi gimana pun juga pernah jadi solusi di momen-momen genting dengan harga yang miring. Tapi kalau sekarang sih kita bisa dengan mudah booking hotel ya, karena pilihannya juga lebih banyak. Tapi entah kenapa, tiap lihat hotel budget dengan konsep kamar yang standar dan juga branding yang seragam, kita tuh jadi sempat kepikiran kalau oh iya ya, dulu tuh juga ada loh Airy Room. Tapi mungkin memang seperti itu sih ya siklus dunia startup tuh. Ada yang datang dengan inovasinya dan juga melambung dengan cepat, bersinar terang pada masanya. Lalu juga karena badai yang besar bisa aja padam seketika. Tapi ingatan dan ceritanya tuh tetap bisa jadi bagian dari perjalanan kita sebagai traveler yang biasa pakai aplikasinya. Dan kalau kamu sendiri gimana? Dulu pernah pakai Airy Room juga nggak? Pernah ngerasa terbantu dengan aplikasinya? Atau malah pernah ngerasa zonk karena kamarnya nggak sesuai? Tapi gimana pun juga yang kita ingat dari sebuah aplikasi itu bukan cuma fiturnya aja sih, tapi juga tentang fase hidup yang kita jalani waktu kita masih biasa memakai aplikasi itu.